Untuk membawa Otama ke dokter, Luffy meminjam pedang Hitetsu dan meninggalkan desa Amigasa. Lalu Luffy bertemu lagi dengan Zoro. Tapi yang muncul di hadapan mereka adalah si pesulap Basil Hawkins sebagai salah satu bawahan Kaido. Sebelumnya, Hawkins mengeluarkan kartu yang berisikan mengenai kemungkinan Luffy dan Zoro akan bertahan hidup dalam sebulan ke depan. Persentasenya adalah 19%. Ia juga memberitahu kalau yang menguasai pulau ini adalah Yonko Kaido, tapi Luffy dan Zoro tak peduli akan hal itu. Apalagi Luffy malah belak-belakan bilang mau mengalahkan Kaido. Sampai-sampai Zoro harus mengingatkannya lagi kalau Kinemon melarang mereka bilang seperti itu. Selain itu, Zoro melihat kalau katana yang dibawa Luffy menarik. Ia bertanya Luffy dapat dari mana pedang itu. Dia juga pengen minjem pedang yang dipakai Luffy, tapi seperti biasa si Luffy menolak. Sampai mereka berdua ribut dan membawa bawahan Hawkins. Dan membuat bawahan Hawkins heran. Setelah Zoro ngalah, akhirnya mereka fokus lagi sama Hawkins. Tapi Zoro minta Luffy tunjukin jiwa seorang samurai setelah pakai pedang itu nanti. Tak pakai lama, Hawkins langsung mengerahkan semua anak buahnya. Untuk melawan mereka, Luffy lempar sarung pedangnya lalu tetap pakai pukulan walau lagi pakai pedang. Disitulah Zoro mulai merasa kebodohan Luffy yang beneran total, karena buat apa megang pedang kalau serangannya tetap pukulan. Dan seperti biasa, mereka membantai para Kurocho dengan sangat mudah. Sedangkan Komachio sendiri makin panik karena Otama malah pingsan lagi. Sedangkan Zoro melawan si rambut panjang, dan Luffy hampir digendir sampai tanahnya terbelah. Ngatasin dua orang aneh itu mudah, Zoro tinggal nebas rambut lawannya, sedangkan Luffy membuat si tukang gendir jadi demek. Para bawahan Hawkins mundur. Ia mengatakan pada Hawkins kalau mereka tak sebanding dengan dua orang lawannya itu. Hawkins pun mengeluarkan kartunya lagi. Sementara pertarungan masih berlanjut, bahkan dinosaurus yang jadi tunggangan mereka juga ikut melawan. Saat Luffy melemparkan dino itu pada Hawkins, Hawkins langsung membunuh dino itu dengan mengubah pedangnya jadi jerami yang tajam. Melihat hal itu, Zoro langsung berusaha nyerang dari jauh pada Hawkins. Serangannya memang mengenai Hawkins, bahkan sampai tebasannya tepat di wajahnya. Tapi entah mengapa yang merasakan sakit dan matinya adalah bawahan Hawkins sendiri. Hawkins memuji serangan Zoro, lalu ia menunjukkan sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Lalu sebuah boneka jerami dengan tebasan di wajah jatuh dari tubuh Hawkins. Ia menjelaskan kalau boneka itu adalah tiruan anak buahnya. Hawkins bisa menyimpan di tubuhnya dengan kekuatan buah wara-wara, jadi ia tak akan terluka. Jika Hawkins punya 10 simpanan boneka, maka ia bisa mati 10 kali. Untuk memulai permainan, ia kembali mengocok kartunya. Setelah memilih satu kartu, pedang Hawkins berubah menjadi sebuah boneka jerami besar seperti iblis. Dengan begitu, Hawkins tahu, untuk melawan dua dari generasi terburuk, ia tak boleh ceroboh. Hawkins juga kembali mengocok kartunya dan mengambil satu kartu lagi.
Sialnya, kartunya sekarang adalah si bodoh yang terbalik. Kartu itu adalah senjata makan tuan, makanya satu bawahannya menyerang rekannya sendiri. Yang otomatis boneka jerami di tubuh Hawkins berkurang satu. Dengan begitu, ia kembali mengocok kartunya lagi. Tapi saat hendak mengambil kartunya lagi, Komachio datang dengan paniknya, lalu membawa Luffy dan Zoro pergi. Ternyata demam Otama semakin tinggi, makanya mereka berdua panik. Bawahan Hawkins juga terus mengejar, dan Luffy akan menahan setiap serangannya dari belakang. Di sisi Hawkins, ia telah mengambil satu kartunya, dan tampaknya ia mendapat kartu bagus, yaitu Hierophant terbalik untuk mengejar mereka. Dengan begitu, boneka jerami raksasa tersebut langsung bergerak dan mengejar Komachio. Di saat Luffy hendak menahan serangan dari boneka jerami Hawkins, Zoro memintanya menjaga Otama saja karena ialah yang akan melawan boneka jerami itu. Dengan mengendalikan dari jauh menggunakan pedangnya, Hawkins langsung menahan serangan tebasan Zoro. Dengan begitu, mereka berdua beradu pedang. Saking kerasnya tebasan boneka jerami, tekanan yang Zoro tahan membuat Komachio kewalahan dan terjatuh. Untuk lepas dari tekanan itu, Zoro ngebuff fisiknya dan mementalkan serangan lawan. Tapi serangan lawan tak sampai di sana, ia juga menggunakan paku-paku di lengannya. Zoro juga berhasil menebas pundak boneka itu, dan ternyata Hawkins juga menerima damage serupa. Makanya ia langsung memindahkan damage-nya ke bawahannya sendiri. Para bawahannya yang panik dan gak mau ditumbalkan meminta Hawkins untuk bertindak cepat agar meminimalisir korban di pihak mereka. Makanya sekarang ia mengendalikan boneka itu dengan pedang. Belum lagi boneka itu juga menembakkan paku sehingga Zoro sedikit terkena serangan mereka. Punya kesempatan nyerang, Zoro pun langsung memutus lengan si boneka jeraminya. Dengan begitu juga Zoro menggunakan teknik dua pedangnya lalu membelah boneka tersebut. Karena mereka kabur, Hawkins kembali mengambil kartunya. Dari kartu itu, memberitahu Hawkins kalau Luffy dan Zoro kabur dan harus direlakan karena ada yang membantu mereka. Dalam perjalanan, lengan Zoro agak terluka. Ia tahu si Hawkins memang cukup merepotkan. Parahnya lagi, demam Otama semakin memburuk. Komachio yang berlari menuju kota juga terhenti karena di depan ada dua jalan yang berlawanan. Dan ia tak tahu jalan itu mengarah kemana. Awalnya mereka berdua hendak ke arah kanan, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu kalau jalan yang benar adalah ke kiri.
Ternyata ia adalah wanita yang dibantu oleh Zoro sebelumnya. Ia juga memuji mereka berdua karena bisa bertarung seimbang melawan Hawkins. Dan namanya adalah Otsuru, sang pemilik kedai teh. Ia juga dari tadi bersembunyi di dalam ekor Komachio. Melihat Otama demam tinggi, ia memberikan sapu tangan untuk membersihkan keringat pada Otama. Otsuru juga menawari mereka membawa Otama ke kediamannya saja untuk dirawat. Apalagi mendengar penjelasan Luffy kalau Otama meminum sungai tercemar. Otsuru ngajak ke kedai tehnya aja karena ia tahu ramuan untuk melawan racun dari sungai tersebut. Maka dari itu Luffy setuju dan segera menuju kedai teh Otsuru. Kita beralih ke kota Okobore, wilayah Kuri. Seorang pelayan kedai teh di sana bernama Okiku melayani pelanggannya. Tapi ada seorang pesumo yang menakuti pelanggan itu sampai kabur. Pesumo itu tahu kalau Okiku tak bisa membayar sewa, makanya lebih baik Okiku menikah dengannya saja agar tak perlu pekerja. Tapi Okiku menolak dengan alasan status sosialnya yang berbeda. Si pesumo itu malah terus memaksa dan memamerkan kalau ia adalah Yokozuna terkenal dari ibu kota dan pesumo terkuat negeri Wano. Tak lama dari kejauhan Otsuru memanggilnya. Okiku pun membantu Otama untuk membuat ramuan penawar racunnya. Saat Zoro hendak ikut masuk ke kedainya, ia terhalangi oleh pesumo tadi. Makanya Zoro meminta pesumo itu menyingkirkan pantatnya karena menghalangi. Awalnya pesumo itu tengil, tapi setelah menatap wajah Zoro, ia langsung pergi dari sana. Di sisi lain ada Beppo dan dua rekannya memperhatikan kelompok topi jerami. Mereka khawatir kalau rencana mereka bisa gagal karena ulah bajak laut aliansinya itu. Makanya mereka segera melapor pada kapten mereka yaitu Law. Dan Law masih rebahan memikirkan semua rencananya. Di Onigashima, Sang Yonko dan Raja Binatang Buas Kaido sebagai makhluk terkuat di bumi, saat ini ia sedang duduk santai dan menikmati hidupnya. Balik ke kota Okobore. Di sana, demam Otama semakin tinggi. Setelah ramuan berhasil diracik, Luffy memberikan ramuan itu agar Otama meminumnya. Otama awalnya tak mau karena pahit, tapi Luffy memaksakannya. Setelah diminumkan ramuan, Otama langsung tertidur. Zoro yang sedang duduk di luar didekati oleh Okiku. Okiku tahu kalau lengan Zoro terluka, makanya ia berniat mengobatinya. Setelah beberapa saat, Otama akhirnya bangun. Ia sadar kalau sedang berada di kedai teh Otsuru. Komachio juga tampak khawatir pada Otama. Okiku juga bertanya pada Otama apakah perutnya sekarang sakit. Makanya Otama merasakan perutnya. Dan untungnya perutnya aman dan sudah sembuh. Otsuru juga meminta Otama untuk tak meminum air sungai lagi. Tapi saat ini Otama masih kelaparan. Tahu perutnya bunyi, Otama langsung kabur buat minum air sungai lagi. Makanya Otsuru langsung mencegahnya. Okiku sendiri telah selesai mengobati Zoro. Ia juga berterima kasih berkat kehadirannya si pesumo besar itu pergi. Singkatnya, Otsuru membuatkan Otama makanan lagi. Saking terkejutnya, Otama benar-benar tak bisa menerima makanan itu. Selain tak bisa membayar biaya pengobatan, ia juga tak mau membebaninya dengan makanan.
Tapi Otsuru tak meminta apapun pada Otama dan memang berniat membantunya saja. Walau begitu, Otama tetap tak mau menerima karena tahu kalau Otsuru dan Okiku saja masih kekurangan. Jadi jika ia makan, maka akan membebaninya. Penolakan Otama membuat Otsuru kesal. Jika makanan itu tak dimakan, maka Otsuru akan membuangnya saja. Saking marahnya, Okiku meminta Otama makan saja karena Otsuru adalah tipe orang yang tak menerima jawaban tidak. Sebelum memakannya, Otama terus menatap makanan itu. Sampai-sampai Zoro dan Luffy saja merasa aneh. Tapi bagi Otama, makanan ini sangatlah berharga. Apalagi ia belum makan sejak lama. Otama akhirnya mencoba makanan itu, dan setelahnya ia malah menangis. Ternyata makanannya sangat enak dan ini kali pertama Otama memakannya. Melihat ekspresi Otama, Luffy semakin iba. Apalagi mengingat perkataan Hitetsu kalau Otama jarang sekali makan. Luffy juga bertanya, mengapa Otama jarang makan padahal bisa ngeluarin dango di pipinya? Alasannya karena nggak cukup buat mengisi perut. Melihat Otama bahagia hanya karena makan sup kacang seperti itu, Otsuru juga bersedih. Singkatnya, Otama tertidur setelah makan, sedangkan Luffy merasa kesal mengetahui semua keadaan di Wano ini. Kata Otsuru, ada banyak anak yang bernasib seperti Otama. Makanya Luffy kesal, anak sekecil itu saja tak mendapat makanan yang cukup. Asal ada lautan, gunung, dan hutan, seharusnya mendapatkan makanan bukan masalah. Otsuru juga bertanya nama mereka berdua. Zoro sudah jelas mengenalkan dirinya Zorojura dan seorang Ronin. Sedangkan Luffy awalnya hendak menjawab nama aslinya. Untungnya Zoro mengatakan kalau rekannya ini bernama Luffy Taro. Walau begitu, Otsuru tahu mereka dari luar negeri karena logatnya yang berbeda. Tapi untungnya ia akan merahasiakannya. Apalagi Otsuru juga masih baru di kota ini. Zoro juga bertanya mengapa kota ini bernama Okobore yang artinya buangan. Seperti namanya, yang tinggal di sini adalah orang buangan dari ibu kota. Di atas sana juga ada gunung tak berkawah. Dulunya di atas gunung itu ada kastil yang bernama Oden, meski sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, ada klan bernama Kozuki yang telah menguasai negeri Wano sangat lama. Lahan pertanian yang membentang sampai ke bawah gunung dibuat oleh kepala keluarga Oden sebelumnya agar bisa memberi makanan lezat pada seluruh penduduk Kuri dan bukan dibuat agar dikuasai Orochi dan para pengikutnya. Dan diam-diam ucapan Otsuru tampaknya didengarkan oleh seseorang. Di ladang itu juga ada makanan yang aman, air dan pakaian yang bersih. Tapi semuanya dikuasai oleh Shogun Orochi. Di balik gerbang kuil itu ada kota yang ditinggali para pejabatnya. Penduduk di sini memohon pada mereka untuk menjual barang yang tak lagi mereka gunakan dan makanan yang hampir busuk agar terus hidup. Seseorang yang mendengarnya langsung menarik busur panah ke arah Otsuru. Untungnya Kenbun Zoro membuatnya refleks menangkis serangan itu. Ternyata orang itu adalah bawahan Shogun. Ia mendengar apa yang dikatakan Otsuru tadi. Ia adalah Batman, salah satu gifter yang memakan buah smile kelelawar. Makanya pendengarannya yang kuat adalah salah satu kekuatannya. Orang itu juga mengatakan kalau Orochi tak akan memaafkan setiap tindakan pemberontakan. Zoro pun menangkis setiap serangan dari si Batman. Begitu juga dengan Luffy, ia menghindari hujan panah dari si Batman. Karena semua anak panahnya ditangkis oleh mereka, Batman berusaha memperhatikan siapa mereka sebenarnya.
Melihat satu mata dan rambut hijau itu, akhirnya ia sadar kalau yang dilawannya adalah seorang Ronin pembantai. Tanpa disadari, Otama yang sedang tidur dibawa oleh seseorang dengan cepat. Orang itu katanya pelari tercepat, ia bisa berlari 200 km per jam. Tampaknya, si pelari yang membawa Otama juga seorang gifter bernama Gazelman. Luffy dan Zoro akhirnya mengejar Gazelman yang larinya super cepat itu. Tapi Batman tetap berusaha menghadang mereka berdua. Tak ada pilihan lain, Okiku langsung membawa katana dan berlari mengejar Gazelman. Okiku yang tahu kalau Gazelman pelari yang cepat, ia meminta Komachio menjadikan tunggangannya. Zoro juga khawatir karena Okiku berniat menggunakan katana. Tapi kata Otsuru mungkin ia bisa menggunakannya walau Otsuru sendiri belum pernah melihatnya. Luffy juga berniat ikut Okiku dan ia memanjangkan lengannya. Karena Zoro juga ikut, mereka berdua pun langsung menaiki Komachio. Tentu saja si Batman tak akan membiarkan mereka begitu saja. Ia membredeli anak panah pada Komachio. Akhirnya Luffy melompat dengan niat menghabisi Batman, tapi tampaknya Batman juga bisa Bushoshoku. Setelah Gazelman berlari sampai jauh, Batman akhirnya kabur dari mereka. Kepergian Batman membuat Zoro merasa kalau penculikan ini memang terencana. Dan Okiku juga merasa pasti ada petinggi yang memberi mereka perintah. Lalu hanya ada satu tempat yang mengarah ke sana, yaitu kota tempat tinggal pejabat. Kota itulah yang memberikan makanan sisa dan barang rongsok pada desa Okobore. Okiku membuka buku catatannya, dan di kota di mana Otama akan dibawa ada 3 petinggi yang tinggal di kota itu, yaitu Hawkins, Hold'em, dan juga Speed. Selain itu di sana juga ada 30 prajurit pengguna kekuatan buah iblis buatan. Melihat perilaku Okiku, Zoro semakin yakin kalau Okiku bukan wanita biasa. Setelah mengikat rambutnya, Okiku menjawab kalau dirinya adalah seorang samurai. Di sisi Gazelman, ia melapor pada atasannya yaitu Hold'em bahwa anak yang bisa menjinakkan babun telah dibawa. Makanya Hold'em memintanya untuk segera dibawa ke tempatnya karena mungkin anak itu akan berguna. Melihat akan dibawa kemana, Otama semakin panik. Tempat ini adalah kota di wilayah Kuri, negeri Wano, yaitu kota Bakura. Di dalam sana juga cukup ramai karena ada pertunjukan sumo. Seorang petarung sumo yaitu Yokozuna agaknya emosi karena seorang Ronin memancarkan aura menyeramkan saat mengajak Okiku nikah. Padahal ia pikir Okiku tak bisa menolak karena dirinya memiliki martabat, ketenaran, dan makanan sehat. Rekannya yang di sampingnya itu memberitahu kalau wanita yang Yokozuna suka berasal dari distrik Okobore. Jadi suka atau tidaknya itu bukan masalah. Tapi yang jelas Yokozuna harus membuat Okiku bergantung padanya. Dengan contoh membakar rumahnya atau membantai keluarganya sampai ia tak bisa pulang selain pada Yokozuna. Orang itu juga gifter bernama Mouseman. Dan mengatakan kalau tingkatan sosial di negeri ini sangat jelas. Lalu mereka juga seorang bangsawan. Apalagi kalau atlet besar seperti Yokozuna terlalu lama berurusan dengan jelata sepertinya. Maka akan jadi contoh buruk bagi yang lain. Setuju kalau ia bisa melakukan apapun pada Okiku, ia langsung ngacak-ngacak makanan di tempat itu. Sang pemilik kedai juga khawatir, takutnya makanannya tidak enak karena diacak-acak Yokozuna. Tapi dengan angkuhnya, Yokozuna meminta rakun yang jadi peliharaan pemilik kedai dimasak saja untuknya. Di sisi lain, Otama dipaksa masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada seekor macan yang sudah menunggunya. Di sisi Luffy, mereka bertiga sudah hampir sampai di gerbang kota tujuan. Okiku saja sampai mengingatkan mereka kalau ia tak bisa memastikan nyawa mereka berdua aman setelah masuk ke kota itu. Balik ke Otama, ia dibuat ketakutan dengan singa itu yang terus memelototinya.
Saking takutnya, Otama hampir menangis. Tampaknya mereka berada di suatu kediaman di distrik Bakura itu. Si singa itu tampaknya terganggu karena Gizelman yang belum pergi malah ngos-ngosan di ruangannya. Apalagi ia juga nyeri pinggang karena larinya yang terlalu cepat. Makanya si singa memerintah Gizelman pergi dari sana saja dan melatih fisiknya lagi. Ternyata si singa itu adalah bagian tubuh dari Holdem itu sendiri. Tepatnya, ia berada di perut Holdem. Mendengar soal latihan fisik, si singa langsung menatap sinis Holdem. Dan Holdem malah memukulnya. Holdem juga seorang petinggi gifter alias pemakan buah iblis Smile. Otama sekarang benar-benar menangis karena melihat seekor singa di perut seorang manusia. Karena pukulan di kepalanya, si singa marah dan membalas memukul Zakar Holdem sampai terkapar. Tapi karena tubuh mereka menyatu, si singa juga merasakan sakitnya. Setelah merasakan rasa sakit itu, Holdem kembali serius pada Otama. Ia bertanya bagaimana bisa bocah lemah seperti Otama menjinakkan babun yang ganas. Otama benar-benar terkejut kalau Holdem tahu hal itu, dan tentunya anak buah Holdem sendiri yang menyaksikan. Makanya Holdem berasumsi kalau Otama pemakan buah iblis. Mengingat pesan dari Hitetsu yang melarang Otama menggunakan kekuatannya di publik karena bisa menguntungkan musuh. Otama menjawab kalau ia hanya berusaha mendekatkan diri pada hewan saja. Tapi Holdem tak percaya karena anak buahnya melaporkan kalau Otama mencubit pipinya sendiri saat menjinakkan sang babun. Karena Otama tak menjawab sama sekali, Holdem berniat mencabut pipi Otama menggunakan alat. Makanya Otama sangat ketakutan. Tim Luffy juga mulai mendekati gerbang, tapi di sana para penjaga sudah melihat mereka dan berniat menyerang karena dianggap penyusup. Sementara itu, Beppo dan dua rekannya yang menyaksikan kelakuan Luffy dan Zoro melapor pada Law. Law awalnya senang karena akhirnya Luffy sampai di Wano Kuni. Tapi saat tahu kalau mereka akan masuk ke kota Bakura, ia marah dan berniat menghentikan Luffy yang sekarang menuju ke Bakura. Otama sendiri terus ketakutan dengan apa yang akan Holdem lakukan, dan Luffy berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Otama. Kedatangan mereka ke kota Bakura menjadi pusat perhatian orang-orang, apalagi Luffy malah berteriak kalau ia datang untuk menyelamatkan Otama. Makanya Okiku menutup mulutnya. Para penjaga di sana juga langsung meminta mereka tak bergerak dari sana dan semua orang mencurigai mereka. Okiku meminta Luffy tak melakukan tindakan keributan, karena semua orang yang ada di kota ini adalah rekan penculiknya Otama. Kalau mereka membuat keributan, bisa-bisa Otama dalam bahaya. Luffy yang mengerti dari penjelasan Okiku langsung mengalahkan mereka dengan Hausoku Haki. Luffy membuat tumbang semua yang menghadang mereka, sampai Okiku saja bingung apa yang dilakukan oleh Luffy. Beberapa penduduk yang tahu kejadian tadi pura-pura tak melihat dan hanya berdiam saja, sehingga Luffy dan lainnya bisa melanjutkan pencarian Otama. Sampai jauh lebih dalam, Zoro bingung bagaimana mencari Otama. Kata Okiku, bertanya ke penduduk saja tak akan dijawab, soalnya mereka semua sudah takluk pada Orochi. Sedangkan Luffy sendiri melihat penduduk di sana seperti orang biasa yang tak berniat bertarung. Maka dari itu, Okiku menjelaskan kalau sejak awal mereka memanglah penduduk kota ini. 2 tahun yang lalu, tempat ini adalah kota kastel yang pernah semangat. Tapi suatu hari, bawahan Orochi merampas rumah penduduk yang mereka suka. Lalu semua orang selain pedagang penting diusir dari kota ini, dan seperti itulah distrik Bakura ini. Sementara itu di pertandingan sumo ada seorang pesumo yang terlempar sangat jauh. Untungnya Luffy menahan beratnya badan pesumo itu dengan satu cengkraman saja.
Dan ternyata memang ada sebuah pertandingan yang cukup besar. Di sana juga seorang pesumo besar benar-benar tak ada yang menandingi. Ia adalah sang yokozuna bernama Urashima. Hari ini pertandingannya cukup spesial. Siapa saja yang bisa mengalahkan Urashima maka akan mendapatkan 500 koin emas. Tak tanggung-tanggung, Urashima juga melawan dua pesumo sekaligus. Bahkan sekali kepretannya membuat dua pesumo itu tumbang. Urashima sang yokozuna benar-benar tak ada yang menandingi. Dalam perjalanannya, Zoro bahkan melihat lebih banyak pesumo yang terbang di angkasa. Sudah ada 19 pesumo yang menantang Urashima hari ini, dan jumlah tulang yang telah dipatahkan sebanyak 88 tulang dengan 4 pesumo yang masih hilang. Saat ada 3 penantang yang naik ke ring, kebetulan Luffy sampai dan bisa melihat pertandingan itu. Dengan satu kepretan, lagi-lagi Urashima membuat lawannya terbang. Setelah itu, Urashima malah melihat Okiku yang jelas saja langsung memanggilnya. Kabar di mana Urashima menyukai seorang wanita jadi tersebar pada para penonton yang sontak heboh. Urashima terus meneriaki Okiku dengan sebutan istrinya. Beberapa wanita yang menggemari Urashima jadi iri pada Okiku. Sementara Okiku sendiri menjelaskan pada Zoro kalau ia menolak orang itu. Lagi pula, ia juga punya hak untuk memilih siapa pasangannya. Atas perhatian itu, Luffy langsung berteriak pada mereka kalau ia sedang mencari seorang anak kecil bernama Otama. Ia juga bertanya di mana rumah dari bos wilayah ini. Tapi orang-orang tak mendengarkannya. Mereka malah membahas soal orang yang disukai Urashima. Karena Urashima merasa Okiku datang untuk padanya, ia memerintah para pesumo di sana membawakan Okiku. Karena tadi dengarkan, Luffy dan lainnya turun dari Komachio, tapi ia langsung dihadang oleh para pesumo. Maka dari itu Luffy melayani gelut dengan para pesumo, bahkan Zoro saja tak menggunakan pedangnya. Sementara itu, Okiku berhasil dipegangi oleh salah satu pesumo. Zoro yang melihatnya berniat menggunakan pedangnya, tapi pesumo itu mengatakan seolah merendahkan Zoro. Jadi Zoro hanya diam saja ketika Okiku dibawa mereka. Luffy juga menyalahkan Zoro karena diam saja pas Okiku dibawa. Tapi bagi Zoro, bukan pria sejati namanya kalau menebas laki-laki telanjang seperti itu. Selain itu, Zoro juga tahu kalau Okiku bukan wanita biasa. Saat Okiku dibawa ke atas ring, tampaknya banyak penonton yang tak sudi melihat Okiku. Dengan alasan kalau wanita itu berasal dari distrik Okobore. Bagi mereka, terlalu lancang seorang jelata masuk wilayah ini. Mendengar hinaan pada Okiku, Urashima marah dan meneriaki kalau yang jelata adalah mereka semua. Hidup atau matinya mereka berada di tangan Urashima sebagai antek dari penguasa lokal. Saat Urashima berniat memeluk Okiku, Okiku langsung melompat dan menebas jambul kehormatan Urashima. Jambul Urashima yang ditebas itu membuat semua orang syok. Bahkan Urashima sendiri tak percaya dirinya dipermalukan di depan publik. Luffy sendiri senang karena insiden ini semakin serius, sedangkan Zoro semakin nyengir karena mereka jadi tak perlu repot mencari bos wilayah ini. Kalau dengan cara ini pasti bosnya datang sendiri. Jelas saja Urashima marah dan merasa dikhianati. Ia berniat menyerang Okiku.
Dengan pura-pura lemah, Okiku berbisik pada Urashima kalau Urashima adalah pria lemah yang hanya berani menyerang seorang wanita. Urashima semakin terprovokasi, tapi serangan kuat itu ditahan oleh Luffy yang juga ingin main sumo-sumoan. Dan sekarang mereka berdua adu kuat sampai semua orang terkejut kalau ada yang bisa mengimbangi Urashima. Di pukulan itu mereka berdua seri dan dua-duanya hampir terjatuh ke sisi ring. Melihatnya membuat Okiku menyemangati Luffy. Sampai mereka akhirnya bisa menahan tubuh mereka yang kehilangan keseimbangan. Semua orang pun berteriak, pada akhirnya mereka bisa menonton pertandingan yang seru. Urashima juga kesal pada Luffy, lagi pula ia bukanlah siapa-siapa di sini dan meminta menyingkir saja dari sana. Ia hanya punya urusan pada Okiku yang telah merendahkannya. Luffy juga menurut jika keinginan Urashima seperti itu, tapi dengan syarat ia harus menang bergulat sumo dulu. Luffy pun bersiap dengan rekor pertandingan menang melawan Usopp. Semua orang benar-benar terkejut karena baru kali ini sang ahli sumo bahkan menyandang gelar Yokozuna ditantang oleh amatiran seperti itu, dan pertandingan pun dimulai. Para penonton terkejut karena Luffy bisa menghindar secepat itu, bahkan beberapa ada yang mendukungnya. Untuk mengalahkannya, Luffy mencoba mengangkat dan menyingkirkan Urashima yang besar itu keluar dari ring. Tapi ia malah digenggam dan dilempar begitu saja. Awalnya Luffy protes karena hal itu curang, tapi Urashima terus menyerangnya. Maka dari itu Luffy sepertinya menerima tindakan curang tersebut. Beberapa bawahan melapor pada Holdem kalau jambul Yokozuna dipotong seorang wanita. Mereka melapor karena keributan itu tak sanggup mereka atasi. Tapi si Holdem masa bodoh karena ia sedang mencubit pipi Otama. Otama juga meminta maaf atas semua tindakannya. Ia juga akan mengembalikan babon itu. Tapi maaf saja tak diterima, apalagi mengingat kalau Otama pernah mengatakan soal Kozuki sebelumnya. Kalau ada yang menyebut Kozuki akan dianggap melakukan kejahatan berat. Bagi mereka, 20 tahun lalu klan Kozuki telah berencana menghancurkan negeri Wano, dan mereka adalah klan iblis. Di sisi Luffy, Urashima semakin marah. Ia memarahi Okiku karena telah menolak lamarannya dan memotong jambulnya. Tapi ia harus melawan Luffy dulu, jadi pertandingannya akan terus berlanjut lagi. Amarahnya itu terus menyombongkan dirinya kalau ia adalah pesumo nomor 1. Tapi Luffy menepis serangannya dengan busho saja mental. Setelah itu, ia memanjangkan lengannya sampai orang-orang bingung melihatnya. Luffy juga mengatakan kalau Urashima adalah seorang Yokozuna, maka dirinya adalah calon Raja Bajak Laut. Otama sendiri tak bisa apa-apa dan berteriak meminta bantuan Luffy. Dan Luffy mengisi pukulan panjangnya agar lengannya lebih besar. Akibat serangan Luffy, Urashima terpental jauh sampai menghancurkan beberapa bangunan.
Dan dengan tepatnya, bangunan terakhir yang ia tabrak adalah bangunan Hold'em yang sedang mencubit Otama. Dengan begitu, Otama selamat dan sang Yokozuna terlempar sampai seisi kota syok. Luffy pun mengangkat lengannya menandakan kalau ialah sekarang Yokozuna baru. Zoro juga naik ring. Ia mengatakan dengan kekacauan ini maka bosnya pasti datang sendiri. Naiknya Zoro ke ring membuat semua orang tahu kalau rekannya si Luffy Taro adalah sang pembunuh hakim yaitu Zorojuro. Di sisi lain, Law segera pergi untuk menghentikan kekacauan yang dilakukan Luffy. Tapi Beppo ternyata sakit perut karena makan ikan di sungai tercemar. Makanya si Law ngobatin Beppo dulu. Balik Luffy, mereka bertiga nangkring di atas ring dan meminta semua orang memanggil bos tempat ini. Sedangkan orang-orang takut pada mereka. Penduduk yang ketakutan pada mereka langsung berlarian. Beberapa bawahan Hold'em melapor pada Hawkins kalau Zorojuro dan rekannya berada di kota mereka. Hawkins juga memastikan jika orang itu menggantung topi jerami di lehernya, maka mereka tak boleh melawannya dulu sebelum para petinggi datang, karena bukan tandingannya. Akhirnya para bawahan yang berada di dalam kota malah berniat menyerang Luffy. Mereka juga tahu anak yang bernama Otama itu adalah anak yang ditangkap Hold'em. Makanya terjadi pertarungan lagi. Selain Luffy, Zoro juga ikut menghajar mereka semua. Sementara Okiku masih bingung hendak melakukan apa. Zoro yang mendengarnya malah mengatakan kalau Okiku jangan sok polos, karena ia tak akan membantunya. Kalau Okiku niat membantu Otama juga harus ikut bertarung dan menebas mereka. Ia pun ikut bertarung. Sekarang kita diperlihatkan keadaan desa Okobore. Di sana para penduduk tampak menjalani kesehariannya tanpa semangat dan lesu. Otsuru juga mendengar kalau kota Bakura sangat ramai. Tapi fokusnya teralihkan pada seorang anak yang menangis di dekatnya. Anak itu menangis karena kelaparan, tapi ibunya tak membolehkannya menangis karena laki-laki negeri Wano tak sepatutnya berbicara menyedihkan seperti itu. Salah satu penduduk juga mendatangi Otsuru dengan panik. Ia meminta rumput jiagan untuk mengobati anaknya yang meminum air sungai tercemar karena lapar. Makanya Otsuru langsung bergegas. Karena ulah pabrik yang mencemari lingkungan, air sungai sampai tercemar parah. Sekarang kita beralih ke tempat lain, yaitu pedalaman kota Bakura yang disebut Ladang Surga. Tampaknya di sana mereka sedang panen. Setelah panennya selesai, para buruh yang bekerja di sana meminta upah. Tapi orang yang mengurus pertanian itu hanya memberikan 5 perak saja yang jelas tak cukup untuk apapun. Orang itu juga tak peduli. Ia terus memerintah para buruh itu pergi kembali ke Okobore. Sementara Luffy, Zoro, dan Okiku masih membantai para pasukan di kota Bakura. Setelahnya, Luffy langsung bertanya pada salah satu musuh yang kalah, siapa bos di kota ini? Katanya bos mereka bernama Hold'em. Tapi si Luffy malah mendengarnya Boldebu. Terus dia juga teriak-teriak manggil si Boldebu. Di sisi Otama sendiri, ia langsung kabur setelah lepas dari Hold'em karena tertimpa Urashima. Tapi sayang kaki Otama masih bisa digenggam oleh singanya Hold'em. Hold'em juga menyingkirkan Urashima dan melemparnya dengan kuat. Salah satu bawahannya datang. Ia melaporkan kalau yang melempar Urashima adalah rekan si Zorojuro. Hold'em juga mendengar teriakan orang itu.
Walau nyebut namanya salah, dengan amarahnya ia tampaknya akan menunjukkan diri pada Luffy yang mencarinya. Di saat Luffy teriak-teriak bol debu dan si Holdem berjalan menampakkan diri, di sisi lain ada salah satu petinggi dan seorang gifter. Wanita kuda bernama Speed itu membawa stok makanan dari ladang surga menuju kota Bakura. Sebagai pemakan buah iblis Smile, ia jadi punya kemampuan layaknya kuda dan bisa melihat 350 derajat. Tapi saat sudah membuka gerbang dan masuk kota Bakura, Speed dikejutkan dengan kebakaran di kediaman Holdem dan hancurnya bangunan-bangunan sekitarnya. Akhirnya Holdem menunjukkan diri pada Luffy dan lainnya. Ia juga membawa Otama di mulut si singa yang berada di perutnya itu. Kedatangan Holdem membuat bawahannya di sana semangat kembali, apalagi Holdem membahas soal kerusakan yang dilakukan Luffy. Mereka juga dikejutkan dengan Otama yang digigit oleh singa itu. Karena Luffy dan lainnya memberontak, ia menganggap mereka sebagai bawahan Shutenmaru si pencuri, dan seharusnya mereka tak membuat masalah di kota ini. Luffy tentu tak tahu siapa itu Shutenmaru, tapi tampaknya Okiku mengetahuinya. Holdem juga meminta mereka tak bergerak jika ingin Otama selamat, karena singanya akan mengunyah anak itu jika mereka bergerak. Hawkins juga terus mendapat laporan dari bawahannya, dan ia sudah sampai di depan gerbang masuk kota Bakura. Diam-diam, Law dan 3 bawahannya juga sudah ada di sana. Mereka mengintai dan sudah tahu kalau Hawkins akan datang. Law tampaknya sebal sama Luffy karena sudah berbuat ulah di luar rencana mereka. Tapi Luffy masih terus berusaha menyelamatkan Otama. Holdem terus tertawa karena merasa lawannya itu sudah terpojok dengan ancamannya itu. Apalagi Holdem sudah siap memerintah singanya mengunyah Otama. Singa itu diberi nama Kamijiro. Lagi pula bisa-bisanya mereka sampai menghancurkan semuanya demi menyelamatkan anak itu. Mungkin karena mereka sudah mengetahui kemampuan asli anak tersebut. Dengan begitu, Luffy dan lainnya akan dijadikan sandera oleh Holdem dan memancing si Shutenmaru agar bisa ditangkap juga. Walau Luffy tak tahu, Okiku lagi-lagi mengingat siapa Shutenmaru. Holdem merasa mereka adalah bawahannya si Shutenmaru. Pencurian di ladang belakangan ini adalah ulah mereka dan para perampok Atamayama. Luffy yang jadi bertanya-tanya diperingatkan oleh Okiku untuk tidak membuat Holdem marah. Walau mungkin Luffy bisa mengalahkannya, tapi sebenarnya yang ditakutkan oleh penduduk di sini bukanlah Holdem, melainkan orang yang berada di belakangnya. Dia adalah anggota bajak laut binatang buas dan salah satu komandan tertinggi Kaido, yaitu Jack si bencana kekeringan. Zoro juga baru ingat kalau Jack adalah orang yang menghancurkan Pulau Zou, dan Luffy menambahkan kalau orang itu yang meracuni Raja Zou si kucing dan si anjing. Tapi kalau diingat-ingat, Jack terlempar jauh dari Zou dan sudah tenggelam bersama kapalnya, dan seharusnya sudah mati. Okiku makin bingung karena mereka membicarakan soal hewan, tapi intinya Okiku paham kalau Luffy dan Zoro tahu kabar insiden di laut yang menimpa Jack. Tak mungkin rasanya kalau Jack mati, karena beberapa hari yang lalu dia menampakkan diri di distrik Bakura ini. Jadi kalau mereka membuat Holdem marah, mungkin Jack yang dijuluki bencana kekeringan akan datang membalaskannya, dan kota ini pun pasti akan hancur. Pokoknya hal itu tak boleh terjadi. Luffy juga mengartikan kalau semua penduduk Bakura berarti sandera juga. Sementara itu Holdem terus membuat Otama merasakan sakit.
Selama dari itu datang gerobak yang bertuliskan harta karun. Harta yang dimaksudkan adalah sumber daya untuk kota Bakura. Yang memimpin pengantaran sumber daya itu adalah Speed beserta anak buahnya. Melihat itu semua bawahan para petinggi di kawasan Bakura senang. Luffy sendiri terkejut ada makanan sebersih dan sebanyak itu di sini, yang tentu saja itu sumber daya dari ladang surga. Dengan air bersih yang mengalir di sana, makanannya pun jadi tak beracun. Luffy semakin kesal kenapa hanya orang-orang busuk ini saja yang menikmatinya, sementara ada Otama dan anak-anak yang lain sampai kelaparan dan keracunan. Luffy pun memerintah Zoro mengurus soal gerobak itu dan kroco-kroconya, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Otama. Tapi sebelum itu, Zoro meminta maaf pada Okiku karena mereka harus merampas sumber daya itu dan pergi dari sini. Di gerbang masuk, Hawkins dan bawahannya terus diminta bantuan karena mereka tak sanggup menandingi Mugiwara dan Zorojuro. Tapi saat Hawkins hendak menuju lokasi Hold'em, ia dicegat oleh seseorang. Orang itu adalah Law yang berusaha menyamar. Law tahu kalau Wano adalah negeri terpencil yang tak terjangkau berita, dan karena Hawkins sudah tahu mereka di sini, artinya Law harus menyingkirkan Hawkins. Balik ke alun-alun, Hold'em sudah siap dengan pedangnya, lalu mengerahkan semua anak buahnya menangkap mereka. Dengan satu kibasan saja, para kroco itu terbang oleh Zoro. Dengan serangan itu membuat Hold'em akhirnya memutuskan memakan Otama sekarang juga. Tapi saat singanya hendak mengunyah Otama, Luffy dan Zoro bergerak dengan cepat. Luffy berhasil membuat gigi singanya Hold'em patah dan merebut Otama. Sementara Zoro membantai semua bawahannya Hold'em. Speed yang tahu kalau Zoro mengarah ke gerobak hartanya langsung menyerang. Hold'em yang lengah dan malah melepas Otama langsung membakar pedang karakurinya. Sedangkan Okiku sendiri malah ditangkap oleh musuh. Saat membantai para bawahannya itu, Zoro dibuat berhenti karena Okiku disandra. Zoro juga diperintah menurunkan pedangnya agar Okiku tak dilukai, sampai-sampai Zoro dikepung oleh musuh. Tapi ternyata Zoro mendekat ke sana hanya untuk mengatakan kalau dirinya tak akan membantu Okiku. Mendengar itu, Okiku langsung melepas cengkeraman orang tadi dan menebasnya. Dengan wujud aslinya, mereka akhirnya berduet membantai semua bawahan di kota Bakura ini. Setelah melewati Speed, Zoro meminta Komachio membawa gerobak sumber daya itu. Dengan begitu, mereka merampas gerobak harta dan langsung kabur keluar kota. Luffy sendiri masih main-main dengan Hold'em, tapi saat ia melihat pipi Otama yang bengkak sebelah dan katanya bengkak itu disebabkan oleh cubitan Hold'em dengan alat, ia pun melempar Otama dan membalaskannya. Awalnya, Hold'em mengira serangan apinya berhasil mengenai Luffy, tapi pukulan Luffy menguatkan bushonya sampai mengeluarkan api. Melihatnya, Otama semakin merasa kalau Luffy mirip seperti Ace. Saat Otama semakin jatuh, Luffy langsung menariknya kembali. Dengan begitu, mereka pun langsung kabur mengikuti Zoro.
Hold'em sendiri mendarat di dekat Speed. Speed bahkan merasa tak mungkin kalau sekelas Hold'em dipukul orang tadi sampai sekarat seperti itu. Melihatnya, Zoro sendiri sampai berkomentar kalau kaptennya ini kayaknya berlebihan, tapi mereka akan terus keluar dari kota Bakura ini. Speed yang melihatnya langsung mengarahkan pengejaran pada mereka. Luffy juga dibegal banyak musuh dan ia bertarung sembari menggendong Otama. Setelah mengalahkan mereka semua, mereka langsung mengejar Zoro dan Okiko. Tapi kebetulan Luffy melihat seekor kuda yang tadi tunggangi di depannya. Yang ternyata kuda itu adalah Speed. Speed langsung marah-marah pada mereka karena bisa-bisanya Luffy menunggangi dirinya. Di situ Luffy meminta Otama memberikan dango pada Speed. Walau awalnya Otama merasa tak bisa menjinakkan manusia, tapi Luffy ingin mencobanya. Saat Otama memberikan dango itu, Speed menolaknya mentah-mentah, tapi entah kenapa semakin lama Speed malah ingin memakan dango itu. Tapi ternyata ide Luffy berhasil. Speed jadi jinak dan mau mengantar mereka kemanapun. Awalnya Luffy memerintah Speed mengejar gerobak di depan, tapi Speed menolak karena majikannya hanyalah Otama. Makanya saat Otama memerintah, ia langsung nurut. Saat keadaan sedikit aman, Otama mengatakan kalau Luffy mirip sekali dengan Ace, tapi sayangnya Luffy tak mendengar ucapannya tadi. Masih di kota Bakura, Hawkins dihalangi oleh Law sekarang. Dengan niat menghabisi nyawa Hawkins, Law langsung menggunakan kekuatannya. Tentu saja dengan kekuatan spesial dan tato yang khas, Hawkins tak perlu bertanya siapa orang ini. Apalagi berita mengabarkan kalau orang tersebut beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Awalnya, Law percaya pada Zoro karena seceroboh apapun mereka, mustahil mereka menghajar Hold'em. Karena jika hal itu terjadi, maka rencana besar mereka bisa gagal. Tapi faktanya Hold'em sudah dihajar, dan bawahannya segera melapor pada Jack. Law pun memulai serangannya pada Hawkins dan bawahannya. Tapi seperti biasa, setiap serangan yang Law lancarkan, Hawkins menumbalkannya pada bawahannya sendiri. Sekarang giliran Hawkins lah yang menyerang dan membuka penutup kepala Law. Sementara itu, Luffy dan Otama akhirnya sampai di gerobak yang Zoro curi. Dengan sumber daya yang melimpah itu, Otama benar-benar tak pernah melihat makanan sebanyak itu. Luffy juga mencoba satu dagingnya sampai keselak. Luffy pun baru ingat ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia pun langsung melompat ke atas langit. Balik ke Law, ia tersenyum karena memang takkan semudah itu mengalahkannya, tapi ia bisa ngacak-ngacak semua bawahannya. Hawkins memuji kepintaran Law karena bisa membaca situasi dengan cepat, tapi Law hanya bermaksud menakut-nakuti saja, tak ada niatan membunuh. Apalagi ia juga seorang dokter. Namun Hawkins mengatakan kalau Law ke Wano pasti ada maksud lain dan bukan hanya sekedar liburan. Apalagi aliansinya berada di sini. Aliansinya itu juga sudah bertemu dengan Hawkins sebelumnya. Dan sekarang Hawkins tahu bahwa Law akan membunuh dirinya demi menutup mulut agar semua rencananya tak terbongkar. Tapi tak lama, Denin Mushi Hawkins berdering dan menginformasikan kalau Hold'em babak belur. Lalu mereka juga sudah melapor kejadian ini pada Jack. Dengan begini, bukan hanya Jack, tapi Kaido sendiri akan tahu apa yang sedang Law dan Luffy lakukan.
Makanya Lau semakin marah gara-gara aliansinya mereka akan menghadapi skenario terburuk. Lau dibuat makin stres, apalagi Zoro lewat di depannya sembari membawa sumber daya curiannya. Makanya ia langsung naik ke gerobak itu dan marah-marah pada Zoro.